guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari All Attributes Martial Arts. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini melalui Super Thanks ataupun Saweria. Yang pertama ada Roni, katanya, "Nih Min, sisa top up saya nganggur." Ya udah, kalau gitu sering-sering top up ya, biar lebihnya ke Mimin. Thank you ya Roni buat donasinya. Selanjutnya ada Daniel, katanya, "Janda muda, jandanya para remaja." Kalau yang ini Mimin no komen deh. Thank you ya Daniel buat donasinya. Selanjutnya ada Faisal Amru, katanya, "Cuma ada segini Min, terus uploadnya yang seru-seru Min." Siap. Berapapun Mimin bersyukur kok, santai aja. Kalau yang seru-seru udah pasti, tungguin aja, nanti bakal ada yang seru lagi kok. Thank you ya Faisal Amru buat donasinya. Selanjutnya ada Dari Gua Buat Lo, katanya, "Semangat terus kontennya Min." Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Dari Gua Buat Lo buat donasinya. Selanjutnya ada Orang Tampan, katanya, "Semangat Min." Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Orang Tampan buat donasinya. Selanjutnya ada Megalodon, katanya, "Semangat buat videonya Min." Iya, pasti semangat terus kok, tenang aja. Thank you Megalodon buat donasinya. Selanjutnya ada 260123, katanya, "Makasih Min, udah menghibur saat bulan puasa." Sama-sama. Mau ada apapun, Mimin pasti upload kok, tenang aja. Thank you ya 260123 buat donasinya. Selanjutnya ada Michelle Adelard, katanya, "Min, kira-kira buat channel lab kapan update-nya?" Untuk semua konten yang Mimin belum lanjutin, itu emang dari komiknya belum ada update guys, jadi Mimin gak bisa lanjutin. Tapi nanti kalau udah update, Mimin pasti langsung bikin kok kontennya, tenang aja. Thank you ya Michelle Adelard buat donasinya. Selanjutnya ada Muhammad Sholihin, katanya, "Oh iya bang, Sukiwe kapan lanjutnya nih?" Untuk Sukiwe sama juga nih, komiknya belum lanjut. Kalau udah lanjut, Mimin pasti buatin kok, tenang aja. Thank you ya Muhammad Sholihin buat donasinya. Yang terakhir ada Beban Keluarga nih, katanya, "Cuma bisa segini aja bang, Mayan buat beli permen." Siap, Mayan permen buat nemenin konten. Thank you ya Beban Keluarga buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Wang Teng sedang membantai para penjahat. "Apa? Masih berani? Kalau masih berani, ayo keluar sini." Si botak berkata, "Kalian berdua, tunggu apa lagi? Hajar dia. Dia hanya sendiri." Tapi Wang Teng dengan mudahnya menumbangkan dua orang itu. Si bos tuh lari. "Kau, ingat, ini belum berakhir. Kita lihat aja nanti." Lalu Wang Teng mengambil sebuah telepon dan melempar ke kepala si botak. Botak itu langsung tumbang. Wang Teng berkata, "Inilah kenapa jangan bicara omong kosong saat kabur." Dalam hati Wang Teng, jadi orang biasa bisa menjatuhkan gelembung juga. Karena sekarang Wang Teng tahu, dia menghajar dan menampar si botak. Ayo, berikan aku pinjaman." Ini, di sini." Mereka semua meminjam 100.000 dan mereka harus mengembalikan 200.000. Ini jauh lebih mudah dibandingkan menjadi penjahat. "Woi botak, lu gak usah ngide. Abis ini, kau lihatlah berita." Si botak berkata, "Kakak, aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Untuk sekarang, transfer 100.000 ke dia." "Baik kakak." Tambahan 100.000 lagi adalah bunga. Juhan berkata, "Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau akan percaya kalau aku bilang aku mengikutimu?" "Ya udah, pergi sana. Aku mau pergi dan melihat ibuku." Ibunya Juhan berkata, "Teng kecil, terima kasih banyak. Kami akan membayar kamu sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kenapa kau gak tinggal dan makan malam bersama kami?" "Jadi, apa kalian?" Juhan memotong. "Ibu, apa yang kau pikirkan? Dia ini teman sebangkuku." Ibunya berkata, "Xiaohan, antarkan Xiao Teng untuk duduk. Aku akan segera mendapatkan beberapa bahan untuk membuat makanan malam." Wang Teng bertanya, "Ketua kelas, di mana ayahmu?" "Dia nggak di toko." Kau akan melihat dia nanti." Mereka pun masuk ke rumah. "Ayah,
Aku pulang, tapi ayahnya sedang tidur di sofa dan sebagian kakinya nggak ada. Wang Teng bertanya, bagaimana ayahmu bisa menjadi seperti ini? Ayahku dulu menjadi warrior bela diri. Saat dia kembali dari benua Xingwu, dia kehilangan kakinya. Tapi nggak cuma itu, bahkan nukleus force-nya rusak. Saat dia datang dia lumpuh. Dalam hati Wang Teng, aku nggak pernah berpikir dunia martial art akan lebih sekejam ini. Wang Teng berkata, karena kau tahu seberapa brutal dunia martial art, lalu kenapa kau masih melakukan latihan bela diri dan ingin mengikuti ujian bela diri? Chu Ha menjawab, aku ingin balas dendam. Tim ayahku mengatakan bahwa saingan mereka lah yang telah membuat jebakan untuk memasukkan ayahku ke dalam kekacauan. Dan aku ingin balas dendam. Wang Teng bertanya, gimana dengan tim ayahmu? Apakah mereka tahu situasi keluargamu sekarang? Chu Ha menjawab, sebagian besar waktu mereka berada di benua Xingwu dan mereka nggak bisa kembali. Saat ini, penyakit adik perempuanku juga mulai kambuh. Ibuku nggak punya pilihan lain selain pergi ke orang-orang tersebut untuk meminjam uang. Kau punya saudari, tapi kau nggak tahu tentang penyakitnya. Penyakit? Emang penyakit apa yang dimiliki? Seandainya kita dapat mengetahui penyakit apa itu. Chu Ha mengetok pintu dan berkata, Cuxia, aku membawa teman. Apa aku boleh masuk? Masuk aja, Kak. Saat ruangannya dibuka, ada banyak sekali gelembung. Gelembung apa ini? Gelembungnya banyak banget. Di situ terlihat adiknya Chu Han, Lin Cuxia. Chu Han berkata, kau lebih baik tetap di belakangku. Ingat, jangan terlalu dekat dengan dia. Cuxia, kakak masuk ya. Dalam hati Wang Teng, bahkan orang biasa bisa menurunkan banyak bubble atribut. Tapi emangnya ini penyakit? Sampai poin dimana kita nggak bisa mendekatinya. Lalu Wang Teng mengambil beberapa gelembung itu. Wang Teng mendapatkan Poison Force 2, Poison Force 1, Demon Lotus Poison Body 1. Berarti semua gelembung ini adalah kekuatan racun. Poison Force. Jadi kekuatan semacam ini benar-benar ada. Sialan. Dalam hati Ling Cuxia, bagaimana bisa orang ini dapat terhubung dengan toksin? Chu Han bertanya, Wang Teng, apa ada yang salah? Kenapa kau sangat berkeringat? Wang Teng membalas, mungkin karena aku gugup berdiri denganmu. Dalam hati Wang Teng, akhirnya aku menyerapnya dan aku hampir tertangkap. Kakak, emangnya siapa dia? Oh, dia. Namanya adalah Wang Teng. Dia adalah teman sekelasku. Dalam hati Wang Teng, garis kasihan. Dia bahkan gak bisa keluar. Aku berpikir Demon Lotus Body-nya adalah fisik langka yang gak bisa diselesaikan dengan seni bela diri atau obat. Dia akan selalu meluas dengan kekuatan racun. Sekarang aku mengerti kenapa Lin Chu Han gak mengizinkan aku dekat dengannya. Cuxia bertanya, apakah dia saudara iparku? Garis bodoh, apa yang kau katakan? Dia itu bukan saudara iparmu. Dalam hati Wang Teng, astaga, gadis ini benar-benar bantuan dari Tuhan. Chu Han malu-malu berkata, dia bergurau. Jangan pikirkan apa yang dia katakan. Kau kenapa sangat gugup? Halo, Cuxia. Wang Teng, jangan mendekat. Cuxia berkata, kau nggak takut denganku? Takut apa? Takut dengan wajahku, atau takut dengan udara di sekitarku, atau takut padaku? Coba lihat aku. Apa kau pikir aku tampak tertular? Oh iya benar. Bagaimana bisa kamu gak tertular? Wang Teng menjawab, mungkin karena aku selalu minum koci berry teh supaya kekebalan tubuhku lebih baik. Kamu bisa menyentuhku kalau gak percaya. Dalam hati Cuxia, dia benar-benar terlihat baik. Perasaan pengap di udara sekitarku telah hilang. Orang ini mungkin bisa menyembuhkanku. Chu Han berkata, Wang Teng, jika kau benar-benar mengetahui sesuatu, aku harap kau memberitahuku. Ini sangat penting bagi keluarga kami. Wang Teng membalas, jangan khawatir. Kalau aku benar-benar punya solusinya, pasti akan kuberitahu. Kakak, jangan buat hal-hal sulit untuk kakak ipar. Lalu Chu Han memeluk Cuxia dan berkata, jangan khawatir. Aku udah mendaftar untuk ujian seni bela diri. Aku pasti akan menjadi warrior bela diri dan membantu kamu untuk menemukan penyembuhan penyakit anehmu itu. Kak, bukannya ibu gak mengizinkanmu untuk berlatih seni bela diri? Dalam hati Wang Teng, sekarang aku tahu kenapa ketua kelas ingin bekerja sangat keras. Aku gak menyangka akan mendapatkan kekuatan racun. Di pertempuran masa depan, aku bisa campur sedikit kekuatan racun dengan kekuatan lain. Meracuni pihak lain sebelum mereka bereaksi, itu pasti sangat bagus ke depannya. Lalu Wang Teng pun pergi. Ibunya berkata, ingatlah, sering-sering main kesini. Terima kasih atas semuanya hari ini. Gak masalah tante, ketua kelas. Ya udah, aku pulang dulu ya. Lalu Wang Teng mengecek sistem. Keterampilan dalam menembak masih sedikit rendah. Jadi ayo kita ke galeri tembak besok dan melihat apa ada banyak gelembung di sana. Ada 3 orang berkumpul. Satu orang berkata, bro, keterampilan menembak kamu adalah seperti dewa. Orang itu membalas, aku masih belum bisa disebut dewa untuk keterampilan menembakku. Dalam hati Wang Teng, ada banyak gelembung di sana. Dia benar-benar baik dalam menembak. Orang itu berkata, aku telah melihat tembakan yang bisa berubah arah. Itulah baru disebut dewa. Wang Teng kaget. Peluru yang dapat berubah arah? Orang itu menjelaskan, sangat dikasihani, bahwa Gun God sangat bangga
dia tertarik pada trik orang lain. Dia menggunakan keterampilan terbaiknya untuk membunuh wanita yang paling dia cintai. Wang Teng datang dan berkata, "Terus apa yang terjadi setelah itu?" Orang itu melanjutkan, "Dia mengalami gangguan jiwa dan sekarang dia di rumah sakit jiwa di pinggiran barat." Kasian banget ya. Dalam hati Wang Teng, rumah sakit jiwa di pinggiran barat. Sepertinya ini adalah perjalanan yang layak. Lalu Wang Teng pergi ke rumah sakit jiwa itu. Saat di dalam, dia melihat ada dokter yang berjaga. Dalam hati Wang Teng, "Hah, ada yang jaga. Aku harus memancingnya untuk masuk." Barusan suara apa itu? Dengan sekejap, Wang Teng pergi ke belakang dokter itu dan langsung membuatnya pingsan. Dengan begini, gak ada saksi. Lalu Wang Teng pergi dan masuk ke dalam untuk mencari Ganggat. Saat dia melihat ke sebuah kamar, atribut, orang gila bisa menjatuhkan gelembung atribut spirit. Orang itu berkata, "Apa kau tahu aku siapa? Aku adalah dewa pencipta." Wang Teng berkata, "Aku pikir udah waktunya bagimu untuk meminum obat." Lalu Wang Teng mencari ke kamar yang lain. Dewiku. Lalu akhirnya sampai ke kamar yang terakhir. Sepertinya ini bukan dewa senjata. Pasti ada dewa senjata kan di sana. Saat dia masuk dan melihat isi kamar terakhir, ada banyak sekali gelembung atribut. Dalam hati Wang Teng, orang ini sangat populer dan ada banyak gelembung di sekitarnya. Mungkinkah dia dewa senjata? Orang itu berkata, "Bocah, kau masih muda, tapi kau udah jadi martial warrior. Bagaimana kau bisa melihatnya?" Orang itu menjawab, "Cuma perasaan dan kekuatan juga. Bagaimanapun juga, aku dulu, aku udah lama gak ngerokok. Andai aja aku punya rokok." Dalam hati Wang Teng, rokok. Oh iya, aku ingat, aku mencuri rokok dari ayahku. Lalu Wang Teng memberikan rokok itu. Lalu orang itu berkata, "Ya udah, oke. Nih untukmu. Ada sesuatu di dalam yang pasti kau inginkan. Ya udah, kau pergilah. Aku akan tidur. Oh iya, jangan lupa matikan juga lampunya untukku." Baik. Dalam hati Wang Teng, hal yang begitu penting dia berikan pada aku begitu aja. Aku di sini mengumpulkan 55 poin energi spirit di rumah sakit jiwa. Ini mengejutkan, tapi tempat ini terlalu ramai. Mari kita pulang dan lihat sebenarnya apa isi harddisknya. Dalam hati orang itu, anak ini benar-benar percaya. Dia pasti akan menerima kejutan yang besar. Lalu Wang Teng kembali ke kamarnya dan melihat ke komputer. Mari kita lihat apa yang ada di harddisk ini. Ternyata isi harddisknya, aku hanya akan menontonnya. Lagi pula, cewek ini sangat cantik. Lalu Wang Teng sadar. Sabar, ini gak benar. Kenapa ada begitu banyak video yang tersisa? Gun Kung Fu adalah perpaduan antara martial art dan teknologi. Gun Kung Fu adalah perpaduan antara body strength, skill menembak, dan sword. Saat dia melihat ke sistem, bener aja, itu telah berubah menjadi Gun Kung Fu. Tapi bagaimana bisa aku bisa meningkatkan skill itu? Ya udah, lupakan aja. Mari kita beli peluru rune dulu. Habis gitu, mari kita lulus ujian seni bela diri. Beberapa hari kemudian, muncul berita di TV. Hanya ada sisa 2 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Stasiun TV Tonghai berharap semua kandidat mendapatkan hasil yang baik. Ayahnya Wang Teng berkata, "Nak, jangan gugup dengan ujian masuk perguruan tinggi lusa. Kalau kamu benar-benar gak bisa melakukannya, ayah akan memberikanmu studi ulang." Ibunya berkata, "Ya, aku dan ayahmu udah siap secara mental. Jadi kamu gak harus di bawah tekanan. Masih ada kesempatan tahun depan. Tapi nak, jangan kembali dengan tes telur bebek. Kalau enggak, ayahmu dan aku gak akan bisa keluar dan berbicara dengan orang lain." Ibumu benar. Jika hasil ujianmu telur bebek, aku bilang, kamu gak akan pergi ke ujian masuk perguruan tinggi. Kamu gak akan bisa kehilangan orang ini. Wang Teng membalas, "Kalian gak ada yang percaya sama aku ya?" Dalam hati Wang Teng, ketika aku berhasil dalam ujian seni bela diri, aku pasti akan memberi kalian kejutan besar. Lalu sekarang kita berpindah ke sekolah. Seorang guru berkata, "Semuanya, pastikan untuk mengumpulkan tes masuk. Jangan biarkan kerja kerasmu selama 3 tahun menjadi sia-sia karena kesalahan kecil." Selanjutnya, akan dikeluarkan tiket masuk ujian bela diri. Dan siswa yang namanya dipanggil datang untuk mengambil sertifikat. Yang pertama, Lin Chuhan. Wah, ketua kelas ternyata berlatih seni bela diri. Ketua kelas itu cantik dan pandai seni bela diri, seperti yang diharapkan dari seorang dewi. Lalu selanjutnya, Wang Teng datang untuk mengambil kartu masuk. Wang Teng juga ikut ke ujian seni bela diri. Ada seorang murid berkata, orang kaya generasi kedua mungkin ada caranya agar mereka bisa masuk. Dalam hati Wang Teng, lihat aja, aku akan menjatuhkan rahangmu. Wang Teng, kita harus melakukan yang terbaik. Saat di rumah, Wang Teng memberitahu kedua orang tuanya. Mereka kaget. "Apa? Kamu mendaftar untuk ujian seni bela diri?" "Ya pasti. Kalau enggak, kenapa aku harus berlatih seni bela diri?" Ayahnya berkata, "Aku mendengar bahwa tes seni bela diri adalah pertarungan yang sebenarnya. Kamu udah lama gak berlatih seni bela diri. Apa kau minta dibantai?" Ibunya berkata, "Nak, jangan mengolok-olok hidupmu sendiri." Wang Teng membalas, "Jangan khawatir. Kalau aku bisa lulus di penilaian seni bela diri besok, aku gak harus pergi ke ujian praktek apapun." Lalu kita ke hari selanjutnya. Seorang murid berkata,
Wah, semua mobil itu datang ke sini untuk menjemput siswa-siswa yang mengikuti ujian seni bela diri. Aku sangat iri. Kita harus melanjutkan tes sastra hari ini. Ini juga perpisahan. Wang Teng berkata, "Ayah, aku pergi. Jangan khawatir denganku." Ayahnya menepuk pundak Wang Teng dan berkata, "Ingat, keselamatan adalah yang utama. Kalau enggak, mari kembali lagi tahun depan." Iya, aku ingat. Dalam hati ayahnya, "Nak, jalan seni bela diri itu sulit. Aku harap kamu bisa mendapatkan kekuatan yang kuat dan melampaui kehidupan biasa." Ternyata Johan belum masuk ke dalam bus. Wang Teng berkata, "Ketua, kau menungguku?" "Enggak, aku enggak menunggumu secara khusus." Yaudah, ayo masuk ke bus." Dalam hati Wang Teng, bukankah ini jalan menuju balai seni bela diri Polestar? Apakah tes peringkat kami diadakan di sana? Seorang murid berkata, "Apakah ada siswa dari sekolah menengah swasta Huiying? Aku mendengar bahwa sekolah Huiying sangat bagus dan ada 8 seniman bela diri tingkat tinggi. Sekolah menengah nomor 1 Tonghai kami nggak buruk. Mari beri mereka warna untuk dilihat ketika saatnya tiba." Lalu ada seseorang berkata, Ombudsman ada di sini." Wang Teng bertanya, "Ombudsman itu apa?" Johan membalas, "Aku mendengar bahwa kecurangan dalam ujian seni bela diri merajalela di hari-hari awal, dan itu lega setelah Departemen Pengawasan turun tangan." "Oh gitu. Yaudah, Ketua, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi setelah ujian." Lalu ada seorang penyelenggara yang sedang membacakan hasil seorang murid. Dia berkata, "Wang Chunming, kekuatan 362, kecepatan 100 meter dalam 6,8 detik, fisik 56, lulus." Lalu Chang Tali, kekuatan 298, kecepatan 100 meter dalam 6,9 detik, dan skor fisik 51, dianggap gagal. Hah? Gagal? Gak mungkin. Aku hanya belum menyelesaikannya. Percaya gak percaya, aku sekarang udah menjadi seniman bela diri tingkat menengah. Baik, lanjutkan tesnya. Murid tadi masih memohon, "Aku mohon padamu, biarkan aku mengikuti ujiannya lagi." Seorang murid berkata, "Mari kita jujur aja dan bersiap-siap." Seorang berkata, "Ya, bagaimanapun juga, hanya ada satu kesempatan." Lalu seseorang di kursi berkata, "Menurut kalian, berapa banyak bibit bagus yang akan muncul tahun ini?" Sejujurnya, aku nggak tahu yang lain. Tetapi, ada seorang jenius yang diharapkan menjadi seorang pejuang. Orang yang di kursi berkata, "Hah? Apa kalian berdua bercanda?" Orang itu melanjutkan, "Lihatlah kelompok ke-8. Tapi hari ini hanya evaluasi penilaian. Anak itu mungkin gak bisa mengerahkan kekuatan sepenuhnya, tapi ini cukup baginya untuk diterima di universitas terbaik." Wang Teng pun dipanggil. "Wang Teng, silahkan maju dan diuji." "Oke, ayo mulai." Lalu Wang Teng mulai melakukan ujian itu. Dari yang pertama kekuatan, yang kedua kecepatan juga. Dan dia pun dicek apakah dia curang atau enggak. Dan hasil tesnya, kekuatannya adalah 1000 kg, kecepatan 100 meternya dalam 3 detik, dan fisiknya adalah 100. Jadi Wang Teng lulus. Seorang pengawas berkata, "Hah? Tiga-tiganya maksimal? Apa mesinnya rusak?" Para peserta ujian lainnya berkata, "Apakah itu curang?" Tapi dengan ombudsman di sini, seharusnya dia nggak mungkin curang. Dalam hati penjaga itu, sejujurnya, aku juga merasa bahwa hasilnya nggak nyata. Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang berkata kepada penjaga itu. Orang itu berkata, "Hasil tes tidak masalah. Publikasikan aja hasilnya." "Oh, baik." Pengawas itu berkata, "Wang Teng lulus ujian dengan nilai penuh." Seorang murid berkata, "Ini adalah kuda hitam sebenarnya. Dia terlalu hebat." Wang Teng menghampiri ketua kelas dan berkata, "Ketua kelas, apa tadi aku sangat baik?" "Iya, tadi kamu luar biasa. Aku nggak tahu kalau kamu sekuat itu." Wang Teng melanjutkan, "Ngomong-ngomong, apa kamu udah menyelesaikan tesnya?" Tuhan menjawab, "Performa seni bela diriku gak sebaik hasil milikmu. Hanya saja nilainya tepat." Lalu ternyata ada juga Li Ronceng di ujian ini. Dia melihat mereka berdua. Dalam hati Li Ronceng, aku harus melampaui dia. Saat Li Ronceng ikut ujian, Li Ronceng kekuatan 812, kecepatan 100 meter dalam 4,8 detik, fisiknya 83, lulus. Sial. Gara-gara Wang Teng, aku bermain gak normal. Wang Teng mendengar itu berkata, "Apa kamu menyalahkanku karena kau gak bermain bagus?" Johan berkata, "Kamu gak pernah pulang ke rumah untuk memberitahu keluargamu?" "Oh iya, hampir lupa." Lalu Wang Teng mengambil HP-nya dan menelpon ibunya. Ibunya berkata, "Nak, apakah ujiannya udah selesai? Jam berapa kamu kembali? Ibu akan memasak untukmu." Lalu ayahnya berkata, "Gak masalah jika kamu gagal dalam ujian. Kita semua siap secara mental. Pulang aja dan bersiap untuk mengulang ujian." "Ayah, ibu, aku lulus ujian. Jadi jangan khawatir tentang itu." Ibunya berkata, "Kalau kamu lulus, ibu pasti tahu. Karena kamu pasti gak akan lulus. Ini gak normal." Hah? Apa? Kamu lulus?" Lalu ibunya memeluk ayahnya. "Sayang, apa kamu mendengarnya? Anak kita lulus ujian." Ayahnya berkata, "Hahaha, seperti yang diharapkan dari putraku. Aku pasti yakin ketika aku melakukan perjalanan bisnis besok." Wang Teng berkata, ayah udah bekerja sangat keras. Saat kau pulang, aku akan memasak nanti.
Sayangnya, aku harus berkonsentrasi untuk mempersiapkan penilaian pertempuran berikutnya yang sebenarnya. Seseorang berkata, "Tuan Muda Wang, kamu sangat kuat. Tapi kenapa kamu masih menyembunyikannya? Aku dulu punya mata, tapi nggak melihatmu." Wang Teng berkata, "Yang Qian, pamanmu itu dari Biro Pendidikan. Apa kau bisa tahu apa yang terjadi sebelumnya dalam penilaian pertempuran kita yang sebenarnya?" Yang Qian berkata, "Ini adalah rahasia. Lokasi penilaian yang sebenarnya berbeda setiap tahun. Jadi aku nggak tahu. Dan tahun sebelumnya juga selalu beda." Johan melihat ke belakang dan berkata, "Hah? Bukankah itu kepala sekolah kami?" Kepala sekolah itu berkata, "Kalian teman sekelasnya Wang Teng kan?" "Benar saja, Wang Teng adalah orang yang berbakat dan luar biasa." Wang Teng berkata, "Kepala sekolah, apa kamu punya seni bela diri unik yang bisa kau wariskan kepadaku?" Lalu menyuruhku pergi dan menyelamatkan dunia. Wang Teng benar-benar lucu. Kepala sekolah itu berkata, "Kami memiliki sistem penghargaan untuk kandidat seni bela diri. Kalau kamu masuk 50 besar, kau akan mendapat originium. Dan kalau masuk 3 besar, kau akan dihargai dengan sebotol eliksir. Dan kalau bisa peringkat pertama, bukan hanya kau mendapatkan hadiah sebelumnya, tetapi juga hadiah misterius. Kau nggak akan kecewa deh." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!